menyampaikan selamat pagi kepada Bapak Suparno sendiri selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Andri dapat menyambut kehadiran Anda tentunya dalam acara Dialog Nasional di IGF 2014. Tepat pada hari ini, Rabu 20 Agustus 2014, bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta. Yang terhormat, Bapak Suparno sendiri selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, seperti saya juga alhamdulillah baik. Pak kalau Bapak masih mempertanyakan pertanyaan. Oke. Dan juga para pembicara dalam diskusi panel, perwakilan para pihak yang mendukung acara ini, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, People Unlimited, ID Funding, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, Google, Kominfo, Telkomsel, IT Config, Indonesian CEO, Network for Internet Governance, STI, Federasi Teknologi Informasi Indonesia, ICT Watch, dan pada hari ini Internet Connection dipersembahkan oleh PT Arta Telekomindo, your solution partner. Selamat datang dalam acara IDIGF Indonesia Internet Governance Forum Forum Tata Kelola Internet Indonesia menuju tata kelola Internet Indonesia yang lebih baik. Dan untuk segera memulai acara, kita akan mengawalnya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, kami persilakan untuk dapat berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
mohon Anda tetap berdiri. Berdiri dulu Bapak menjawab pertanyaan. Ya, berkenaan dengan saat ini kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka hari ini kita dapat bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Ya, dan sebelum memulai acara, kami informasikan kepada para tamu undangan untuk dapat memastikan ponsel ataupun silent mode ya, silent mode untuk dapat menjadikan acara ini lebih lancar tanpa ada kendala lainnya. Dan kami informasikan juga apabila Anda membutuhkan saluran listrik, Anda bisa ada di bawah meja Anda, karena di situ Anda bisa mungkin kebutuhan Anda untuk komputer dan lainnya. Ya, terima kasih. Untuk membuka acara kami persilakan kepada Bapak Andi Budimansyah, selaku Chairman Indonesia Internet Governance Forum IDIGF dan juga Ketua Umum Pengelola Nama Domain Internet Indonesia untuk dapat memberikan sambutan. Kami persilakan.
Pertama-tama izinkan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kominfo dari beberapa direktorat, diantaranya Presiden Afrika, Direktur Edisi dan Direktur Keamanan. Kemudian juga dari LIPI, API, PADI, FPI, dan IPOS, Asliwon, Alimontik, Google, dan Komsel, dan PT Arka Telekomindo yang sudah bersama-sama berkontribusi dalam menyelenggarakan acara ini. Kontribusi yang diberikan bukan hanya soal materi, namun juga bersama-sama kami merencanakan menyusun acara, menyiapkan tol dan panduan untuk masing-masing sesi, serta menghubungi narasumber sampai akhirnya acara pada hari dapat dilaksanakan. Dan tentunya tidak kalah penting, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini dan sudah menyediakan waktu untuk bersama-sama dalam acara Dialog Nasional 2014 IDIGF dalam temanya adalah menuju keberlanjutan Indonesia yang lebih baik. Nama saya Andi Budi Marja, pada saya adalah sebagai Chairman IDIGF Tanda Kutip Sementara dan juga selaku Ketua Umum dari Pengelolaan Marga Indonesia. Kali ini sekaligus selain sambutan juga saya akan menyampaikan pengantar sedikit mengenai IDIGF. Sebagaimana kita ketahui bahwa deklarasi dari IDIGF yang disampaikan melalui PSIS bahwa pemerintah prinsip-prinsip yang disampaikan bahwa pemerintah bersama-sama dengan sektor swasta, masyarakat sipil dan organisasi internasional lainnya memiliki peran. Ini adalah merupakan target dan komitmen yang disampaikan pada PSIS di Geneva 2003 dan juga di Swiss 2005, di mana ada beberapa definisi juga di sana, di mana di setiap negara diharapkan 50% masyarakatnya terkoneksi dengan internet. Sehingga kalau kita lihat dalam sebuah bagan bisa dilihat jelas seperti ini, yang kemudian tentunya pada 2006 dari UN sendiri memperagakan media yang stakeholder, di mana kita ketahui bahwa apa yang internet yang menjangkau kepada masyarakat juga tentunya banyak aspek yang terjadi, aspek-aspek sosial dan aspek lain-lain, sehingga juga diperlukan dalam multi stakeholder dalam memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat. Pelaksanaan dari IDIGF sendiri itu sudah dimulai dari tahun 2006 mulai diadakan, dan yang terakhir dilaksanakan adalah di Bali 2013, karena Indonesia menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan IDIGF 2013. 2 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 November 2012, Indonesia telah mendeklarasikan sebuah forum tata kelola Indonesia yang disebut dengan IDIGF, yang mengakui pentingnya kerjasama antar beragam pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Indonesia. Deklarasi yang ditandatangani lebih dari 20 pemangku kepentingan ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan acara IDIGF Global ke-8 di Bali pada 2013. Pada saat itu pemerintah, Kominfo, Kemlu, pemerintah ICT bersama-sama juga memulai dari persiapan sampai penyelenggaraan IDIGF Bali tersebut. Penyelenggaraan IDIGF di Bali adalah yang pertama kali yang merupakan perhelatan global yang dari PBB yang diselenggarakan dalam konsep pemangku kepentingan tersebut, berjalan dengan sangat sukses. Peserta tercatat dan hadir cukup banyak. Waktu itu ada 2.632 orang yang terdiri dari pada perkara. Atas penyelenggaraan ini, Indonesia juga sudah memberikan contoh konkret bagaimana prinsip multi stakeholder dijalankan dengan baik dari penyelenggaraan pendanaan secara bersama-sama oleh pemerintah, operator telekomunikasi,
Internet Indonesia dan kemudian internet global. Selanjutnya dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2024 beberapa kebijakan di Kementerian Kominfo juga sudah melibatkan multi stakeholder dalam pembahasannya. Walaupun di sana sini masih terdapat pro dan kontra, namun harus disadari bahwa ini adalah sebuah proses yang menghasilkan sebuah konsensus yang dapat kita capai dalam satu sebuah kebijakan yang cocok pada suatu saat dapat menjadi kurang pas di masa kini. Tentunya hal ini disebabkan juga oleh perubahan yang dilakukan di antaranya adalah kebijakan pemerintah, kemajuan ekonomi, kesiapan dan kondisi masyarakat yang juga terus berubah. Sejalan dengan perkembangan sebuah peradaban. Dan kita ingin maju tentunya sangat terbuka untuk masa-masa yang akan datang. Bila ada perubahan dan penyesuaian yang dapat membawa kebutuhan sesuai dengan perkembangan terkini. Tidak hanya di Kementerian Kominfo, kami juga berharap ada kementerian lain yang juga melibatkan proses kebijakan yang nyata-nyata mengalami hasil perubahan. Dalam hal kebijakan yang berhubungan dengan separasi, kami akan senantiasa bersedia untuk dapat terlibat. Kami juga menyadari bahwa bukan hanya kami sebagai aktor utama di ICT Indonesia. Kita semua adalah bagian dari komunitas ICT Indonesia. Bapak-bapak dan ibu semua yang hadir pada hari ini semua adalah aktor utama dalam ICT Indonesia yang akan bersama-sama memberi bentuk dan memberi warna terhadap wajah tata kelola internet Indonesia. Selanjutnya diharapkan punya bapak-bapak dan ibu di pemerintahan dapat meneruskan menjadi undang-undang pemerintah, peraturan atau parlemen dan lain sesuai dengan struktur yang berlaku di Indonesia yang akan menghasilkan peraturan yang dapat mendukung pertumbuhan ICT dalam negeri sekaligus dapat meningkatkan kualitas publik. Sebagaimana kalau kita dari namanya, ICF adalah forum tata kelola internet. IDIJ tentunya adalah forum tata kelola internet. Sehingga di forum inilah kita sebagai multi stakeholder membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan tata kelola internet Indonesia. Mengapa dibutuhkan forum? Karena internet atau ICT saja sudah dan ke depan ya, manfaatnya akan semakin luas ke semua sektor. Bukan lagi hanya soal infrastruktur, juga sudah berkembang ke sektor ekonomi, sosial, politik, hukum, kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Sehingga untuk melakukan tata kelola ini dibutuhkan banyak pendapat sesuai dengan bidang masing-masing, concern masing-masing, tanggung jawab masing-masing. Inilah yang mendasari mengapa tadi saya mengatakan bahwa kita adalah semua aktor utama dalam tata kelola internet Indonesia. Tidak mungkin salah satu orang bisa menguasai semua sektor atau sektor kesehatan. Yang mau tidak mau pasti akan merambah juga. Ada juga yang mengatakan bahwa internet adalah organ dari keberhasilannya sendiri, yang saya sendiri. Karena kita semua untuk itu kita semua harus duduk membahas apa yang harus dan boleh tidak boleh dalam internet. Semua itu bertujuan dari internet atau ICT dapat kita gunakan dan memberi manfaat bagi kita semua. Bukan malah merusak atau membuat kita kehilangan identitas bahkan kedaulatan kita di dunia maya. Tentunya semua dengan undang-undang dan peraturan dari Indonesia. Undang-undang dan peraturan sendiri juga sebagian-sebagian yang terbuka untuk dikoreksi dan ditingkatkan mengikuti perubahan agar dapat mendorong pertumbuhan ICT, mendorong pemanfaatan oleh masyarakat dan tetap melindungi hak masyarakat serta menjaganya dan tetap menjadi pemenuhan internet, utamanya adalah anak-anak dan masyarakat awam yang lebih banyak, tentunya lebih banyak dari yang tidak awam. Untuk memberi gambaran mengenai umumnya kawan-kawan yang di depan itu sudah tahu apa itu mengenai tata kelola internet. Nah, memberi gambaran bahwa seorang Jovan Purbalingga yang dari Cisco Foundation sudah menyusun melakukan riset cukup lama mengenai internet dan kemudian membuatnya dalam 5 kelompok bahasan ya. Ada kelompok infrastruktur dari 9
garis yang hijau adalah masalah legal, dan garis yang kuning masalah infrastruktur. Nah, itu tadi contohnya, karena memang akan berimpitan. Bapak dan Ibu yang hormati, penyelenggaraan pada AJF dari penyelenggaraan AJF di Bali, sekaligus juga saya ingin menyampaikan secara resmi kepada forum bahwa kita mempunyai kerugian dana sebesar juga 1.000 US dollar atau sekitar 200 juta rupiah. Dana tersebut kami gunakan untuk penyelenggaraan para AJF bulan lalu, yang tujuannya untuk mengumpulkan masukan dari komunitas, dan masukan tersebut kemudian kami formulasikan dalam kelompok dalam kerangka besar yang menjadi 12 topik. Nah, 12 topik akan dibahas dalam 4 ruangan sesuai dengan gambar yang ada di atas, bergantian sebagaimana tertera pada jadwal yang sudah disiapkan oleh beliau. Sebagai sesama aktor utama tadi yang saya sebutkan, kami sangat berharap, kami dari AJF sangat berharap agar Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir menyuarakan apa yang menjadi konsennya sesuai dengan ketertarikannya pada 12 topik yang di atas. Apapun yang Bapak Ibu sampaikan akan sangat berharga bagi kami. Sampaikanlah apa yang menjadi pikiran Bapak dan Ibu secara tertib dan konstruktif dalam kerangka menjadi solusi bersama untuk memberi masukan dalam tata kelola Indonesia. Tidak perlu malu, apalagi takut salah, karena umumnya ini bukan masalah salah dan benar, tapi lebih ke arah mengamalkan dalam Indonesia. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga memiliki tanggung jawab kita bersama. Pertemuan internet yang kian cepat meliputi hampir semua sektor kehidupan kita, sehingga kita sebagai masyarakat sektor bisnis ada divisi dalam baik yang menyatakan diri sebagai masyarakat yang maju, seyogianya dapat berkontribusi bersama, memberikan masukan untuk kemajuan dan keselamatan kita. Tabel ini adalah istilah medinya dalam hukum satu dan seterusnya, di mana dalam masalah hukum ada infrastruktur nanti akan ada topik intinya akan dibahas mengenai percepatan perkembangan infrastruktur, mengenai meluruskan standarisasi dan instalasi jaringan, dan menganalisa tantangan dengan cyber. Ini semua nanti akan ada di ruangan-ruangan yang terpisah dari ruangan ini. Kemudian juga ekonomi akan ada permasalahan yang akan dapat memanfaatkan maupun yang dari saya itu Indonesia dan menjadikannya bagaimana di negeri. Kemudian merumuskan tujuan Indonesia terhadap transisi yang mampu menyenangkan hidup. Nah, Bapak dan Ibu ini adalah salah satu juga contoh betapa pentingnya multi stakeholder. Perlu juga kami informasikan bahwa saat ini yang mengatur sumber daya internet dunia sendiri itu pun akan yang saat ini dikelola oleh Amerika dan pemerintah Amerika di bawah Thomas ini sendiri pun akan diserahkan ke multi stakeholder. Itu yang menjadi syarat dari pemerintah Amerika. Tidak mau diserahkan ke pemerintah atau bagian dari pemerintah atau kelompok pemerintah, tapi ingin diserahkan ke multi stakeholder. Nah, jadi betapa pentingnya sebetulnya kalau kita lihat bagaimana kekuatan multi stakeholder ini dalam tata kelola internasional. Dan selanjutnya adalah mendorong pertumbuhan inovasi dan industri kreatif sehingga berbagai ekonomi syariah di level global. Kemudian ada sesi hukum, ada yang membahas mengenai membangun tata kelola Indonesia dengan perspektif hak. Kemudian di hukum 2 ada tantangan penerapan pelayanan publik di internet bagi industri IT dan meninjau Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik. Kemudian berikutnya adalah ada topik akan mengangkat menggagas konsep jurisdiksi di internet untuk memperkuat kedaulatan negara di cyber. Kemudian yang terakhir, ranjang terakhir ada sosial budaya. Sosial budaya akan mengangkat topik masalah melindungi keselamatan anak Indonesia di internet dan konten digital. Hampir semua yang akan menjadi bicara dan hadir yang masalah itu ada atau ada dari ada. Kemudian yang kedua adalah merawat kebebasan berpendapat. Ini juga akan dibahas di sesi yang kedua dari sosial budaya, dan berikutnya adalah mengawal kebebasan berpendapat di dalam online serta semua hak atas manusia. Dan kemudian
menjadi yang kita bahas di 12 sesi tadi akan disampaikan nanti bahasa melihat oleh Mas Bodi nanti dan kemudian akan ada talkshow plenary. Talkshow-nya akan diadakan di ruangan ini. Nanti akan ada Ibu Cynthia Sumardi sebagai Ketua TNI, ada Pak Januar Muldoko, Juru Kerja Presiden bidang pengawasan dan pembangunan Departemen Presiden. Penting ini orang-orang penting berada di sini. Dan kemudian ada Pak Ono Webuko bakal internet. Dan kemudian juga Sakit Bro ya. Sakit Bro-nya jadi ya. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Sakit Bro-nya luar biasa. Sampai main Darwin sampai susah bawanya. Bapak dan Ibu yang hormati, tanggal 1 dan sampai tanggal 6 September ya akan perwakilan dari Kominfo, Kemlu dan juga dari Komisi Indonesia insya Allah juga akan hadir dalam pertemuan dari global yang ke-9 yang akan diadakan di Istanbul. Apa yang kita hasilkan dari diskusi hari ini akan juga kami sampaikan dalam sesi update di Komisi nanti bahwa bisa menolong negara dengan masyarakat dan mandiri dan mampu bersama-sama dengan pemerintah bersama lewat keberangkatan ke Turki nanti juga riwayat untuk menuju acara IDF. Tentunya juga di masa untuk bertemu dan menyampaikan laporan dari kemudian kepada selaku penyelenggara yang ada di tadi saya katakan bahwa pendanaan dari kami mendapatkan bantuan dari global yang pada waktu mau menyelenggarakan event itu membantu menyelenggarakan Pak Putri waktu sebelum puasa. Nah, sehingga kami merasa juga dalam sana untuk menyampaikan surat jawaban menggunakan auditor yang dipercaya oleh mereka auditor nasional. Dan inilah penyelenggaraan IGF pertama juga yang memang dipertanggungjawabkan secara publik. Penggunaan keuangannya. Dan terakhir atas nama rekan-rekan dari IGF, saya juga menyampaikan mohon maaf apabila masih ada hal yang kurang berkenan dalam menyambungkan dan melaksanakan. Demikian dan saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irmansyah, selaku Ketua Indonesia Internet Forum dan juga Ketua Umum Pengelola Nama Domain Internet Indonesia. Terima kasih. Ya, untuk sambutan yang selanjutnya kami mempersilakan kepada Bapak Samuel Pangrapan selaku Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJI) untuk dapat memberikan pengantar dari sektor listrik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Menteri Prabowo Sandi, dan hadirin dari rekan-rekan sekalian. Pagi ini saya tadi Pak Adi sudah menyambut penjelasan sangat detail mengenai IGF. Saya kali ini selain menginginkan dua pokok permasalahan di mana satu itu pembukaan dan eksekusi karena ini mengenai edukasi mengenai internet 2012 yang hasilnya tadi Pak tahun yang lalu itu mengenai Indonesia itu sesuai dengan 3 besar dan tahun ini
Kita lihat di Sumatera itu, memang sekarang ini pertumbuhan demokrasi kita adalah 28%. Demokrasi bervariasi antara daerah ke daerah. Kita lihat di Sumatera, yang paling tinggi Aceh. Jadi kita lihat setelah tsunami kan bangunan Aceh itu cukup masif. Dan kita jadi tidak bisa kaget kenapa kalau di Aceh bisa 37%. Nah, yang paling saja ini adalah Sumatera Utara. Apakah ini faktor penyebaran? Apakah itu faktor kemampuan dari beli masyarakat? Ini memang faktor komunikasi. Kita lihat ada dua ada setiap pembangunan di Sumatera Utara lebih luas. Kita lihat di provinsi Jawa dan Bali. Jawa dan Bali, Jakarta itu paling tinggi dari seluruh tahun lalu. Yang paling tinggi adalah Jogja. Tahun ini yang paling tinggi penetrasi adalah Jakarta, mencapai 42,8 hampir 43% penetrasi, dan yang paling kecil adalah Banten, itu 21. Nah ini juga sebenarnya informasi ini sebenarnya bisa buat besar juga apakah ini perlu melakukan penetrasi di sana di daerah-daerah yang cukup rendah penetrasi presiden. Nah, kalau kita lihat Kalimantan, itu yang paling tidak ada Kalimantan Barat itu di bawah. Ini contohnya nih, ada dua provinsi yang di bawah 20%, Kalimantan Barat dan Papua Barat. Nanti saya sajikan juga data-datanya. Di bawah dari ini, dan ini semua ini sudah bisa diunduh di websitenya APCI. Jadi kalau teman-teman dan hasil ada dua survei, selain penetrasi juga kita mensurvei bagaimana bisnisnya, profil pengguna bisnis internet di Indonesia. Di Nusa Tenggara itu Nusa Tenggara Barat itu ada juga struktur paling tinggi. Ini gara-gara mungkin usulnya di sana Brazil, Pak. Karena kita lihat di TV usul di sana Brazil. Karena kita lihat kalau dari jaringan biasanya saja kenapa penggunanya tinggi. Jadi mungkin refleksi daripada itu. Nah, cuma yang memperlihatkan itu Papua Barat itu di bawah 20 dan dia paling rendah itu 15. Kita lihat sama profil di sini di Indonesia Timur ini cukup perlu perhatian yang lebih, Pak. Ini adalah profil. Nah, jadi ada dua yang saya katakan dari kami masalah tadi penetrasi dan apakah ada beberapa untuk mencapai penetrasi internet yang sesuai dengan harapan dari NGC di 2015 kita bisa 50%. Saya nggak yakin dengan tempat yang sekarang ini kita bisa mencapai 50% di akhir tahun 2015. Nah, hal yang lain yang bisa APCI ingin share dengan rekan-rekan dan kalau bisa ini dibahas dalam forum ini adalah masalah pemblokiran. Dan pemblokiran itu sebagai kami sebagai teknis kami hanya menjalankan, tapi kami perlu dan kuat. Ini yang saya jadi dalam praktek kami melakukan itu menjadi permasalahan. Kalau kita lihat ada satu hukum dari pemblokiran pada ada yang selalu dipakai adalah 3. Undang-undang pornografi, undang-undang ITE, dan undang-undang sertifikasi. Tapi siapa yang berhak yang melakukan pemblokiran? Nah, kalau kita lihat dari 3 undang-undang yang ada, hanya pornografi yang secara tegas memberikan amanat kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran. Hanya pornografi. Kita lihat, kita baca malah di undang-undang 36, ASP itu jadi sudah boleh melakukan apapun. Undang-undang dari itu kita harus tahu siapa, apakah ASP, pemerintah, atau badan khusus. Ini yang perlu kita putuskan juga. Siapa? ASP? Apakah ASP melakukan kita serahkan kepada itu enggak? Karena ada undang-undang 36 pasal 22 tidak boleh buat memanipulasi jaringan. Bagi orang teknis pemblokiran itu termasuk salah satu manipulasi. Nah, ini ada perdebatan yang perlu diselesaikan di antara kita. Jadi kalau itu memang harusnya ISP, kita harus pada ada mandat khusus, karena di situ sangat juga
apa sebenarnya yang harus melakukan atau blokir? Apakah kita akan mendesain terus ada yang namanya sistem INS nasional? Apakah kita punya musuh besar yang mana semua internet masuk dalam satu kontrolan? Ini yang perlu didiskusikan di sini dan yang ada masukan. Namun yang tadi ya bahwa pornografi ini sangat masalah yang sangat krusial yang perlu penanganan. Bagi kami sementara waktu masih bisa melakukan asal ada kesepakatan bersama. Tapi untuk kedepannya perlu mempunyai payung hukum yang kuat dan itu bisa mengarah pada nanti bagaimana kita mempunyai jaringan internet yang bisa menjaga kedaulatan negara ini. Itu harus didesain juga. Karena kalau kita kedaulatan, bagaimana topologi jaringan internet kita? Pernahkah kita mendesain topologi jaringan internet kita? Jadi bukan dengan aturan aja, bahwa kita buat aturan dan kita ingin mengedepankan kedaulatan, kita harus bisa mengimplementasikan. Itulah kedaulatan sesungguhnya. Bukan karena ada aturan yang tidak bisa dijalankan, kedaulatan tidak ada. Ini yang titipan dari Arji, kalau bisa ini dibahas dan kami masukkan kedepannya bagaimana. Saya rasa itu. Terima kasih. Ini adalah badan-badannya Pak. Badan-badannya Arji sekarang ini Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, dan selanjutnya kami mempersilakan kepada Ibu Sita Lakshmi dari Southeast Asia Technology Transparency Initiative CRT CFOSH, juga mewakili Indonesia CSO Network for Internet Governance ID Config untuk memberikan pengantar dari sektor organisasi masyarakat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pakai slide ya. Kepada yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak ini, yang saya hormati Bapak Andi Komunika, Bapak Bintang Harapan, Pak Asisten yang saya hormati Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili Civil Society Organization Association dalam kelajiman sebuah acara IGS. Biasanya sesuai yang paling akhir Pak, misalnya pemerintah dulu, kemudian istri, kemudian IGSO. Tapi di sini agak berbeda karena kemudian sebelum saya bisa mendahului sebelum Pak Menteri. Memang sebenarnya tata kualitasnya bukan tentang siapa yang di awal di akhir, tapi tentang kolaborasi yang kuat berdasarkan kesetaraan. Dalam diskusi beragam forum CSO biasanya juga dikaitkan dengan komunitas teknis walaupun tidak selalu. Karena definisinya agak luas, CSO sering dianggap tersebar. CSO bisa diterjemahkan menjadi organisasi masyarakat sipil walaupun sebenarnya tidak terlalu tepat bagaimana. Jadi dengan hal ini untuk diskusi saat ini saya menyebut CSO Civil Society Organization karena berbeda maknanya dengan organisasi masyarakat sipil. Di sejumlah negara, CSO bisa dikenal sebagai pihak yang paling kekeh memperjuangkan agar prinsip dan spirit stakeholder atau pemangku kepentingan majelis dijalankan. CSO mengambil peran sebagai penyimbang polarisasi berbagai kepentingan, khususnya antara pemerintah dan bisnis. CSO membuat perspektif warga negara. Dalam skala yang sangat sempit, CSO juga bisa dianggap mewakili konsumen atau pengguna. Satu hal yang paling menantang dalam diskusi tata kelola internet adalah keragaman sudut pandang. Karena isu tata kelola yang sangat kompleks, maka apa yang dianggap sebuah kebenaran kemudian menjadi sangat relatif tergantung dari sudut pandang yang mana. Kami dari CSO dengan perspektif sebagai warga negara menjalankan peran sebagai penyimbang beragam pandangan tersebut. Kami juga sadar benar bahwa open internet is not given, it is something we need to fight for. Contoh paling konkret adalah pentingnya peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif sebagai masa. Bagi pemerintah, peraturan Menteri itu adalah salah
dilengkapi, tidak dilengkapi oleh prosedur yang transparan dan akuntabel. Kami menyadari bahwa kebijakan konten adalah arena perdebatan yang cukup seru dan mungkin membingungkan. Implementasinya perlu debat karena cara pandang yang berbeda. Memang ini adalah arena yang sulit, tetapi dengan proses yang transparan dan akuntabel seharusnya kita bisa selesai lebih baik. Multi-stakeholder dalam dinamika tata kelola internet global sudah bukan lagi omong kosong. Multi-stakeholder adalah mandat yang tertulis dengan tegas dalam kesepakatan World Summit on Information Society (WSIS) tadi Pak Andi sudah menunjukkan, dan bahkan dalam konteks pengaturan sumber daya internet dunia mengacu pada strukturisasi peran vital dan gender antara IANA dan ICANN, IANA Internet Assigned Number Authority dan ICANN Internet Cooperation Assigned Number and Names. Jelas bahwa stakeholder adalah sebuah keniscayaan. Melalui IDIGF, harapan pada pembinaan baru agar tata kelola internet di Indonesia ke depannya perlu didorong agar multi stakeholder bukan hanya jargon. Diharapkan kita bisa melibatkan lebih banyak orang atau non-unsur suspek dan banyak peran aktif dari masyarakat secara umum. Secara khusus, dialog nasional IDIGF kali ini akan menjadi salah satu sarana untuk merumuskan sikap Indonesia untuk disuarakan dan dipertimbangkan dalam konteks IDIGF 2014 nanti. Jika menurut ke belakang, tadi Pak Andi sudah cerita, pelaksanaan Global IDIGF 2013 di Indonesia dianggap sukses dan mendapatkan pujian dari internasional. Adalah sebagai bentuk dan juga pelaksanaan IDIGF 2013 adalah sebagai salah satu contoh bahwa mekanisme multi-stakeholder dapat berjalan dan berhasil dengan baik dengan proses yang transparan dan akuntabel. IGF 2013 adalah IGF satu-satunya yang diaudit. IGF 2013 adalah IGF satu-satunya yang buka proses keuangan secara terbuka. IGF 2013 Bali juga asuransi CSO di Indonesia telah berhasil mendorong perubahan fundamental dalam pelaksanaan IGF. Biasanya sehari sebelum IGF itu ada HLMM, High Level Ministerial Meeting. Kemudian di tahun 2013 kita ubah menjadi HLLM, High Level Leaders Meeting, yang tidak hanya datang dari masyarakat dari ministry, tapi juga dari akademisi, dari seluruh kelompok teknis. Model dan spirit HLLM ini yang dibawa di Bali kemudian akan diikuti juga oleh IGF 2014 di Istanbul. Jadi, semoga kita bisa memberi contoh lagi dan benar-benar mendapatkan hasil agar Indonesia bisa memiliki tata kelola internet yang lebih baik dengan basic dan transparan dan akuntabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dan seremoni pembukaan IDIGF. Kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Andi Fatul Sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera atas kita semua.
kita sudah nggak begitu konsen kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, apalagi internet. Kita sudah konsen kepada hal-hal yang lebih khusyuk dalam beribadah. Muncul, saya tidak mengindex, walaupun beberapa hari sebelumnya ada laporan bahwa munculnya kalau yang perhatikan web news palsu, portal palsu. Ya, dan perlu diketahui bahwa kita sudah libur itu mulai dari Senin sebelumnya, dan kita libur 9 hari kan. Nah, kita udah libur itu. Saya tanya pada ini ada permintaan dari masyarakat bahwa web itu memang berbahaya. Dia menambah strip news.com gitu ya. Misalnya detik apa, jadi kalau isinya ketua KPU ditangkap, Jokowi mengundurkan diri. Ini memang bisa mencerahkan karena seorang begitu. Jadi itu masih sempat. Tapi pas munculnya isi ini kurang begitu terperhatikan. Tiba-tiba di hari Lebaran ketika kita mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, mention di Twitter, di Facebook itu sangat ramai sekali masuk ke info kerjanya tidur saja, makan gaji buta. Nah, jadi semua sampai kita hari masuk pertama itu tanggal 4 Agustus langsung konfirmasi undang oleh Menko Polhukam. Rapat soal Pak Menko soal ISIS, hebat. Nah, kemudian gara-gara video di YouTube, udah rapat, simpul rapat, ada tugas Menteri Agama, Kabin, Kapolri ini, Menkominfo blokir. Sampai sekarang kalau ada nanti yang bisa bantu di sisi hukum, apa dasar hukumnya memblokir video orang mengajak berjihad dan bergabung dengan ISIS? Coba saya kasih nanti. Maksud supaya menjadi jurisprudensi juga untuk case yang lain. Semuanya tutup. Jadi sangat pertentangan yang sebelumnya. Ini cuma blokir aja, pembebasan. Kalau satu jangan diblokir, ya sebelumnya ini harus segera diblokir. Musuh bersama, semuanya habis. Seluruh Nusantara membicarakan ISIS yang entah merantah di mana itu. Bahkan saya mengusulkan kepada Presiden, Pak Presiden bisa usulkan dibuat keyword kata ISIS itu di-ban dari internet semuanya. Hebat sekali. Nazi saja nggak kita perlakukan seperti itu. PKI saja tidak kita perlakukan seperti itu. Ini ISIS yang dirinya entah berangkatnya tanya apa? Kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pak Ansar, berapa orang yang sudah berangkat? 30 orang kan? Saya dengar 2 juta. Itu pengapatannya. Kalau 2 juta anggota ISIS, itu ikut pemilu Indonesia menang. Bos. Kemudian yang kedua masalah pilpres. Orang ini juga ramai. Mudah-mudahan tanggal 2 ini putus deh. Selesai itu masalah. Ya. Ada yang bilang, Pak itu diblokir tuh websitenya calon nomor 1 dari pendukung nomor 1. Pak itu nomor 2 ini diblokir tuh. Wajah saya udah wajah blokir ya. Kemudian Obama pernah mengatakan dalam speech-nya bahwa fokus daripada Amerika itu tidak lagi di sisi artinya ikut campur di negara lain, tapi dia fokus di Asia Pasifik. Sinyal ini sebetulnya diarahkan kepada RRC China karena dia tumbuh begitu kuat, termasuk juga militernya. Tapi yang menarik dari speech-nya di bagian akhir itu kata Obama
itu berjumlah 2,9 miliar atau di atas penduduknya. Nah, proses masalahnya bagaimana masalah hal-hal positifnya bisa lebih dominan daripada hal-hal negatifnya. Dan secara global maupun secara nasional di Indonesia, ini penting pengaturan seperti lalu lintas. Karena kalau kebebasan itu terlalu kebablasan, itu ganggu orang lain. Jalan raya pun ada rambu-rambunya, ada traffic light yang harus kita patuhi. Nggak bisa kita nyolong begitu saja, bisa nabrak orang lain. Termasuk tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, bagaimana dengan masalah jurisdiction, cyber sovereignty. Ini perlu kita bahas. Bahkan ini yang kita bawa ke Turki IGF. Bagaimana dengan local regulation, ada mazhab bebas, Amerika Serikat bebas, free from interference and censorship, bebas juga ada. Sementara saya perlu sampaikan sedikit Pak Syami. Tadi sebenarnya cukup jelas aturan undang-undangnya, undang pornografi. Di situ dikatakan wajib tadi ya. Tadinya saya kira Pak Syami yang wajib itu adalah sholat, puasa, zakat, haji itu kalau mampu Pak. Ternyata di situ ada kalimat wajib mencegah penyebaran. Yang kedua, undang-undang ITE juga jelas. Undang-undang telekomunikasi ada poin di situ Pak. Sebentar lagi nanti masalahnya. Penyelenggaraan telekomunikasi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Itu poinnya Pak. Jadi kalau dibilang ini undang-undang, siapa eksekutor daripada undang-undang? Pemerintah. Dan pemerintah dalam hal ini kebetulan yang diamanatkan oleh kami termasuk dalam BJSN dan sebagainya itu adalah Kementerian Kominfo. Eksekutornya, kalau ini mau dirubah lagi, mau bikin badan sendiri, tapi termasuk saya, kita boleh berpendapat A, B, C, D, E, sampai Z, tapi nanti koridornya tidak ada, platformnya tidak ada. Kalau dari undang-undang, kalau mau nggak setuju mau undang-undang, ada jalurnya di judicial review. Dan undang-undang ITE sudah 3 kali di judicial review, sudah 3 kali keluar oleh MK. Masih terbuka, mau 4, mau 5 kali boleh. Monggo silakan. Ini bukan punya satu orang, bukan punya satu presiden. Ruang terbuka yang bebas, tapi ada aturannya. Kemudian juga mengenai memakai satu pendapat lima, masih ada fokus kita buku sama. Makanya saya tanya tadi masih ada buku nanti mana. Jadi masalah PM yang terbaru kita terbuka di kritisi. Negara bukan negara saya, sendirian. Negara kita semua. Tapi tidak mungkin tidak ada regulation, tidak ada keteraturan. Tadinya itu peraturan dirjen aja Pak. Nah peraturan dirjen ini kalau menurut pertimbangan teman-teman terlalu bawah. Nah dinaikkan kepada peraturan menteri. Masalahnya yang perlu dilihat bukan cek kosong. Kalau menurut saya bukan cek kosong. Apakah peraturan menteri bertentangan nggak dengan di atas itu dulu? Jadi untuk menjalankan itu ada. Nggak setuju boleh dikritik, silakan. Saya orangnya sangat terbuka awal begini. Cuma isunya, macamnya. Dan komunitas internet Indonesia juga itu bukan
supaya lebih positif. Itu satu. Dan internet itu sampaikan dalam efek positifnya ada ancaman-ancaman juga, termasuk security dan lain-lain. Bagaimana kita mengatasinya? Ketika IGF ya, tahun 2012 itu ada beberapa deklarasi, silakan dibuka kembali. Pertama adalah inklusif. Prinsip ini kita terapkan. Inklusif, kesempatan yang sama bagi para pihak-pihak. Kalau ada orang mengatakan saya mau blokir akun Twitter seseorang, artinya diblokir sehingga tidak beroperasi, saya boleh mengatakan bahwa saya tidak pernah memblokir satu pun akun Twitter seseorang. Artinya sehingga dia terganggu, tapi tuduhannya seolah-olah wah ini diblokir oleh pemerintah sehingga lain. Enggak. Kecuali Anda melanggar hukum, nggak bisa diblokir, diserahkan kepada unit cybercrime di Mabes Polri. Kenapa? Itu untuk law enforcement, karena mereka adalah aparat penegak hukumnya. Termasuk juga penyebaran hal-hal yang berbeda, termasuk juga mengkritik, termasuk juga kalau mau karena itu melanggar hukum, hacking, cracking. Ada boleh bebas, tapi kalau ada hukum konsekuen dong. Dan ini undang-undang yang sudah dibuat oleh sepakatnya semua pihak. Kalau nggak setuju undang-undangnya di judicial review, tapi selama belum dibatalkan undang-undang itu berlaku. Setiap penduduk harus patuh kepada itu. Maksud saya. Yang kedua adalah keberagaman. Baik beragama. Tadi CSO dan NGO ya. CSO, keberagaman pandangan, keberagaman kepentingan, keberagaman kelompok, silakan. Walaupun mereka dulu ini begitu, panas hukum, panaskah? Satu pasukan tidak mau. Kesetaraan, tidak ada dominasi dalam government. Ini prinsipnya. Musyawarah mengambil keputusan. Tapi ini yang marilah kita sama-sama. Atau mengenai satu hal, tidak ambil begitu saja. Satu hal saja. Yang tidak syarat saja tapi ini kan kita baru kita membawa teknologi ini apa isu? Atau ini ngomong sendiri, pulang, ngapain? Enak loh kebabnya bisa dulu. Enak bagus selama marahnya, begitu kan hasil. Tapi sesuatu yang concern terhadap keberlangsungan. Tadi dikatakan sovereignty, apa bisa gitu? Kita punya sovereignty apa bisa diterapkan di dunia yang seperti ini? Nah, tapi Amerika kan maunya bebas-bebasnya. Nah, kita gimana? Bagaimana cara teknologi? Bagaimana? Karena kita punya regulasi sendiri. Maka orang bebas melakukan sesuatu. Kasus dengan diri kita. Misalnya kalau berarti dilarang, ya udah sebebas-bebasnya aja. Atau misalnya tadi itu kekerasan di ISIS. Misalnya, tapi bukan ISIS saja. Orang-orang ngajak jihad, ngajak berperang, yang ngajak nyembah setan juga ada itu di YouTube. Belum ditutup sampai sekarang. Siapa tuh yang jenderal yang memang di Vietnam, memang kepala orang mas. Nanti ada itu video. Dan macam-macam yang diangkat setiap hari. Jadi kita harus punya satu aturan, jangan ke sini lain, aturannya ke sana lain. Dan jadi maksud. Dan yang kelima, jadi satu inklusif, kedua keberagaman, ketiga kesetaraan, empat musyawarah untuk mengambil keputusan. Yang kelima itu mendukung penegakan daripada human rights. Pemerintah dalam hal ini adalah untuk menentukan kebijakan regulasi, ya,
Pulau Sumatera yang luasnya 3,5 kali Pulau Jawa itu penduduknya hanya 20%. Kalau ditanyakan Pak Semi, orang Sumatera Utara juga, kenapa misalnya Sumatera Utara penetrasinya kecil? Karena itu nggak seimbang, karena wilayah-wilayahnya. Karena itu nggak seimbang. Menurut Sumatera Utara itu lebih separuhnya berada di kota Medan, Deli Serdang sedang pada ini. Dari sekian 28 kalau salah itu kabupaten kota. Ya, kalau itu nggak 100%, Pak. Kalau 50% saya nyawa, Pak, pilpres, Pak. Jadi ada orang kalau bilang Pak Tim Manto tidak jadi capres, makanya apa Kinting? Ya saya bilang orang kalau tidak ada 1%, ya. Jadi menteri itu bersyukur lah saya bilang. Saya jauh-jauh hari sudah bicara bahwa, mohon maaf, saya tidak rasional. Calon presiden itu mesti disuruh Jawa. Diprotes saya. Udah berhasil dulu mematahkan kita. Enggak, ini itu kan tradisionalitas saya. Dan memang kejadiannya begitu. Karena memang, nah, kalau orang membaca peta, maka Sumatera Utara itu, ini saya juga ada ini sedikit rahasia. Kenapa kami menjalankan Gatot Nugroho seperti itu? Yang sukunya harus suku Jawa, akhir di Magelang, kuliah usul, ngajar usul. Karena peta menunjukkan 33% penduduk kota Medan suku apa? Nah, bahkan Jawa itu Jawa Deli, Puja Kusuma namanya, putra Jawa kelahiran Sumatera. Saya usulkan kepada teman-teman, gimana kalau kita buat rumah Allah? Apa itu pasti putra Batak kelahiran Jawa? Oh nggak mau deh, istilahnya nggak keren katanya. Suku Melayu itu sekitar 21% kota Medan, dan suku Batak itu 11%, Pak. Oh, sedikit atau berapa, Pak Tim? Oh, sedikit dari senior. Itu masih ada perbedaan pendapat, ini suku Jawa atau suku Sunda, saya bilang. Jadi Gatot tenang, Pak. Ini Kalimantan, Pak Semi, luas lagi 5 kali Pulau Jawa itu 5,8% penduduknya dari total. Sulawesi 7,6%. Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur itu rata 2,3%. Mungkin ada perubahan. Maluku dan Maluku Utara penduduk total 1,7%, Pak. 1,7 juta, kurang dari 1%. Papua dan Papua Barat itu penduduk 2,1 juta yang lagi diributi di MK. Penduduknya 2,1 kok, definisinya itu hampir 3 juta, itu yang diributi. Nah, begitulah distribusi penduduk ini yang juga berpengaruh kepada utilities, usage, reserve, dan sebagainya. Nah, kalau kita ini belum lagi saya bicara politik yang lain, nanti ramai lagi. Blokirnya anggaran Yuso, Pak. Itu sangat signifikan. Ya, program yang event diberikan saya ketika saya masuk di kementerian sudah berjalan, alhamdulillah. Dari Sabang ke Merauke, already connected, ada bisa handphone nanti sampai di desa-desa 3G juga sekarang. Saya kemarin naik gunung Singgala, Sumatera Barat, sampai Puncak ada 3G, Pak. Cuman yang mengeluh ya akhirnya, Pak, kok lepot, mantan kok, ini orang-orang itu aduh. Ya kalau ada jalan, saya juga merasakan, kalau ada jalan jam worship namanya, ada jalan jam kerja dari Sudirman ke Tamrin, ada telepon terputus-putus, ini bisa berapa? Dan satu BTS itu hanya bisa melayani berapa pembicaraan yang langsung. Nah, ini kembali lagi kepada pelayanan dari operator. Panjang lagi kita bicara internet dulu deh. Ke depan, isunya apakah IGF ini sekedar etik saja? Disilakan, kita tuh ngomong ini kan. Oh ya, sudah mau
budaya sedikit sesuai dengan budaya bangsa Indonesia timuran. Arahnya seperti apa? Ya, regulasi, infrastruktur. Jadi disampaikan topiknya infrastruktur di antara ekonomi, hukum, sosial budaya, termasuk dalam abdi juga. Ancaman dalam abdi itu ada secara regulasi, secara apa, konsistensi regulasi. Jadi saya salah seorang yang ingin membangun bangsa ini lebih baik dan tidak ingin bahwa masa depan kita itu menjadi lebih buruk daripada hari ini. Maka saya disampaikan oleh Pak Syekh tadi, misalnya World Bank melakukan riset tahun 2009 bahwa penetrasi 10% daripada jaringan broadband itu akan meningkatkan PDB kita sebesar 1,38%. Itu survei, Pak. Tapi untuk cash Indonesia itu betul sudah melebihi itu. Orang kemarin ada dibilang CEO sebuah BUMN itu menghasilkan 1,5 miliar US dollar dalam satu tahun. Wah, dibilang sangat berhasil. Saya mengapresiasi. Tapi saya ingin kasih catatan. Kemenkominfo tahun 2013 itu menghasilkan PNBP 13,6 triliun rupiah. Dengan anggaran yang kita pakai hanya 3 triliun. Kita mencoba untuk negara 10 triliun lebih. Bukan kerja sendiri, ini kerja satu lembaga. 3.300-an pegawai. Artinya apa? Kita bisa saja dalam informasi mengangkat satu topik, menurunkan satu topik, atau kita ingin secara adil melakukan itu dalam semua pekerjaan. Nah, yang menarik lagi, bagaimana kita mengefisienkan pengelolaan dan menakar kembali spektrum itu untuk mengantisipasi teknologi masa depan. Apabila 3G sudah selesai, 850 sudah ditata, 1800 sudah ditata, yang terganggu di 3G dipindahkan ke 2,3 dan seterusnya. Orang tanya, kenapa dikasih Pak 2,3? Ya kosong. Kami kan tidak jual gas, tidak jual minyak, tidak jual batubara, kami tidak jual komoditi, kami menyewakan langit yang terbuka, yang kosong, dikampling, menghasilkan sekian. Daripada dia idle, kan lebih baik disewakan, tidak dijual. Kalau suatu saat pemerintah mau narik lagi, narik aja lagi. Gitu. Ini contoh. Jadi banyak hal di negeri ini dengan penduduk beragam seperti ini, kita perlu menyampaikan juga informasi secara benar. Jadi sekali lagi, saya ucapkan selamat atas diselenggarakan kesempatan ini. Saya berharap dari sini keluar pemikiran-pemikiran keras. Dan ini bukan hanya untuk saat ini, juga untuk berikut-berikutnya. Siapapun yang akan memimpin negeri ini akan menghadapi masalah yang sama. Bukan berarti ganti satu orang kemudian semua masalah selesai. No way. Seperti keberagaman kita itu bukan hanya dulu di dunia nyata, sekarang bahkan di dunia maya pun lebih akan beragam lagi. Jadi kita harus siap menerima perbedaan, kita harus siap menerima pendapat yang lain. Dan imbauan saya bertakal dengan sopan. Karena komunikasi itu prinsipnya sederhana saja. I'm okay, you are okay. Nggak bisa, I'm okay, you are not okay. Sama istri saja nggak bisa. Kalau yang sudah punya istri. Baik, itu saja dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini menyatakan bahwa seminar IDIGF ini dengan sini saya akan buka. Bayu dan Tobias bersama delegasi. Sekian, terima kasih. Kita sendiri bekerjasama memukul gong. Ya.
didampingi oleh Bapak Andi dan juga Bapak Kenny. Iya, hadirin sekalian, dengan demikian Festival National IDIGS Young telah resmi dibuka. Mari berikan aplaus yang paling meriah. Ya, kepada Bapak Tito sendiri, saya mohon maaf untuk masih berada di atas, Pak. Ya, untuk penyerahan laporan naratif dan audit keuangan IGF 2013 kali oleh Bapak Andi dan juga Pak Femi. Ya, Internet Governance Forum 2013 di Bali ya tahun lalu ya. Dan penyematan Bapak Femi boleh ditempatkan apa dan tertutup lagi Pak Femi ya. Bapak mungkin boleh ada di depan Pak biar semuanya terlihat. Iya, beri tepuk tangan yang paling meriah. Ya, terima kasih Bapak. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih sekali lagi. Pak Richard Ya, terima kasih. Kita baru saja menyaksikan secara simbolis pembukaan 2014 National IDIGF Dialog, dan juga sebelum kita masuk ke acara diskusi panel, sebelum kita masuk ke sesi diskusi panel, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk coffee break selama 15 menit. Dan sebelumnya ada ingin menyampaikan agenda dan juga lokasi diskusi panel seperti yang tadi Pak Andi sudah sampaikan. Ya, seperti Anda dapat melihat langsung di slide ini. Di ruangan ballroom lantai dasar yang saat ini kita tempati, ini ada untuk hukum sesi pertama, kemudian juga ada ekonomi dan juga infrastruktur ya. Kemudian ini terbagi beberapa sesi untuk di Sumbarum ini di lantai 3, kemudian di A ya. Room 1 itu di Sumba, di room A, kemudian room 2 Sumba B tetap di lantai 3, dan room 3 di Ambon lantai 19. Jadi untuk itu kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengikuti diskusi panel dapat mengikuti di tiap-tiap ruangan. Untuk detail acara tidak usah Bapak Ibu tidak usah bingung karena detail acaranya sudah ditempel. Panitia sudah menempel detail acara di dindingnya ya Pak ya. Ya, di breakout session room juga itu sudah ada, jadi Anda dapat langsung melihat, dan mungkin
bawah. Ya, untuk informasi lebih lengkap Anda dapat langsung menghubungi panitia untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Ya. Oke, satu lagi ya informasi untuk menuju ke lantai 3 untuk memudahkan Anda dapat menuju melewati eskalator. Ya, lebih memudahkan daripada Anda menggunakan lift. Ya. Terima kasih dan selamat menikmati rehat kopi untuk kopi. Halo Bu Siti. Iya Bu Siti. Nanti kalau kata itu SP1 ya? Bebas kan ya sama ada sih di mana
Mana aja? Bentar aja kan? Yang itu nanti saya minta kirimin aja. Kemana Pak? Kasih keluarga. Halo Pak, apa kabar? Lagi ini ya? Aduh. Oh, aku lagi dosen Pak. Kemarin karena aku sakit. Yang dua-duanya Pak. Itu kalau anak itu seperti surat kuasa dari pemohon untuk travel agent, jadi menyerahkan travel agent. Itu kalau satu itu kan apa komentar? Tidak usah. Bapak dan Ibu sekalian yang masih keadaan di luar, kalau menikmati jalan kopi break, kami persilakan untuk dapat segera masuk ke ruangan untuk diskusi panel. Kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang masih berada di luar untuk dapat segera memasuki ruangan untuk mengikuti diskusi panel. Dan untuk diskusi panel di forum tempat bidang ini, di forum ini ada hukum di room 1 tempat di Super A room lantai 3 itu ada sosial budaya, kemudian room 2 untuk Super B room itu ada infrastruktur,
dan di lantai 3. Room 3 di Upper Room di lantai 19 itu ada ekonomi. Jadi untuk itu kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat langsung menuju ke tiap ruangan untuk dapat mengikuti diskusi panel. Setelah itu akan ada istirahat, sholat, dan makan. Kami harapkan Anda dapat kembali ke forum area untuk dapat menikmati hidangan makan siang. Untuk itu kami mengundang sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat kembali ke ruangan untuk dapat mengikuti diskusi panel di tiap-tiap ruangan. Untuk di ballroom di lantai dasar itu ada hukum HK1, di room 1 Subaharum lantai 3 FB1 untuk sosial budaya, room 2 untuk Sumba B, room lantai 3 ada infrastruktur 1 IS1, room 3 room